Pernyataan resmi dari PSSI, sudah komunikasi dengan KNVB Belanda, Begahar Wolverhampton Liga Inggris segera gabung timnas Indonesia. Sadil Ramdhani resmi dicoret oleh Sintayong dari timnas Indonesia. Indonesia membantai Burundi, publik Malaysia gempar dan ikut merayakan kemenangan Indonesia atas Burundi di FIFA Matchday. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan resmi dari PSSI, sudah komunikasi dengan KNVB Belanda, Begahar Wolverhampton Wanderers segera gabung timnas Indonesia. Ya, sinyal merapatnya Justin Hubner ke timnas Indonesia disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa. Bahkan Ratu Tisa mengaku sudah berkomunikasi dengan KNVB Federasi Sepak Bola Belanda terkait gabungnya Begahar Wolves Justin Hubner ke timnas Indonesia. Sehingga dirinya berharap Justin Hubner mempercepat bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, kami berharap secepatnya bisa bergabung. Sudah komunikasi dengan KNVB Federasi Sepak Bola Belanda. Secara konsen legal Justin Hubner sudah setuju gabung, jadi pegangannya adalah dokumen legal, ujar Ratu Tisa. Berdasarkan regulasi FIFA, Justin Hubner masih memiliki peluang untuk membela skuad Garuda, karena dia membela Belanda itu hanya uji coba saja. Ya, kami berbicara berdasarkan pasal, berdasarkan regulasi FIFA tidak ada masalah, bebernya. Ada di pasal 9 yang menyebut bahwa sebelum berusia 20 tahun itu tidak masalah. Jadi ini bukan pendapat kami, terangnya. Begahar Wolves Justin Hubner rela mengubah status kewarganegaraan demi gabung dengan timnas Indonesia untuk bisa main di Piala Dunia Indonesia. Pemain blasteran Indonesia Belanda ini bahkan mengabaikan timnas Belanda U21 dan memilih timnas Indonesia. Sehingga timnas Indonesia disebut-sebut ketiban rezeki. Alasan pemain setinggi 1,87 meter memilih timnas Indonesia cukup konkret. Justin Hubner merupakan pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Ia mendapatkan darah keturunan Indonesia dari ayahnya, sementara ibunya merupakan warga Belanda asli. Ya, ayah saya orang Indonesia sepenuhnya, ibu saya Belanda sepenuhnya, kata Justin Hubner. Opa dan omaku juga berasal dari Indonesia, dari pihak ayahku semuanya dari Indonesia, sambungnya. Dan aku ada keluarga di Jakarta dan juga Makassar, ungkap Justin Hubner. Di level kompetisi klub, bek 1 ini merupakan pemain Wolves kelompok usia U21 di Premier League Inggris. Pengalaman sang pemain tentu akan jadi tambahan positif bagi timnas Indonesia. Pria dengan tinggi 1,87 meter ini diketahui sudah memainkan 22 laga bersama Wolves. Dia mentas di kasta kedua Liga Inggris dan telah menyumbang 1 assist dan 9 gol. Diketahui pula jika pria kelahiran Den Bosch ini pernah bermain dengan Van Dijk. Penelusuran ini diketahui lewat laman Transfermarkt untuk kategori rekan satu tim. Namun Van Dijk yang dimaksud bukanlah Begahar Liverpool. Melainkan Maxwell Van Dijk yang berposisi sebagai bek kiri dan pernah membela timnas Belanda. Terkait perubahan status kewarganegaraan, Justin Hubner sudah menemukan titik terang. Bek yang akan mentas bersama timnas Belanda pada akhir Maret 2023 sudah mendapat persetujuan naturalisasi dari Komisi 3 dan 10 DPR RI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa sidang 4 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 21 Maret 2023. Namun ada polemik yang sedikit berkembang. Justin Hubner yang masuk proyeksi timnas U21 untuk Piala Dunia U20 masih membela timnas Belanda U21. Selain Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga masuk dalam pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Keduanya juga disiapkan membela timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 2023. Ya, mereka kini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk kemudian menjalani sumpah WNI di kantor wilayah Kemenkumham. Sadil Ramdhani resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia. Ya, winger timnas Sadil Ramdhani kedapatan meninggalkan skuad Sintayong jelang melawan Burundi. Sintayong pun akhirnya tak mendaftarkan Sadil sebagai salah satu pemain timnas di laga tersebut.
Tak ada nama Sadil Ramdhani di starting 11 maupun pemain cadangan saat timnas melawan Burundi semalam. Hal itu membuat Sabah FC klub Sadil Ramdhani menjadi khawatir karena ternyata ada yang mengganggu ex Bayangkara FC tersebut. Kekhawatiran Sabah FC tersebut ternyata berkaitan dengan cedera yang dialami oleh Sadil Ramdhani. Sebelum dipanggil pelatih Sintayong, ternyata Sadil Ramdhani sudah mengalami cedera yang diperoleh saat melawan Sri Pahang. Namun Sadil Ramdhani menghormati Sintayong dengan mencoba datang di kamp latihan timnas. Pemain sayap kiri timnas Indonesia itu juga sudah berlatih dengan Mark Klok dan kawan-kawan di bawah arahan Sintayong. Namun melihat cedera hamstring yang dialami oleh Sadil Ramdhani, ia pun berpisah dengan skuad Sintayong untuk kembali ke Malaysia dan menjalani perawatan. Menjadi catatan saat ini Sadil Ramdhani menjadi pemain pilar bagi Sabah FC, bahkan mencetak sejumlah gol penentu. Sabah FC hanya tertinggal 2 poin dari Johor Darul Takzim di puncak klasemen Liga Malaysia dan Sadil Ramdhani sendiri sudah mengoleksi 6 gol. Maka wajar saja jika Sabah FC begitu khawatir pada kondisi pemain andalannya dan berharap segera menjalani perawatan lanjutan. Melihat kondisi Sadil Ramdhani, maka untuk sementara waktu ia tak bisa menjadi bagian skuad Sintayong yang sebenarnya mengandalkan serangan sayap. Jadi trending di Korea Selatan, publik Korea Selatan merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Burundi. Ya, kemenangan timnas Indonesia atas Burundi di laga FIFA Matchday Maret 2023 ikut dirayakan oleh salah satu klub asal Korea Selatan. Klub yang dimaksud yakni Jeonnam Dragons. Jeonnam Dragons merupakan klub tempat bermain Asnawi Mangkualam. Melalui akun Instagram resmi klub, tim yang bermain di Kalik 2 itu membagikan hasil kemenangan yang diraih timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia mampu menaklukkan Burundi dengan skor telak 3-1. 3 gol skuad Garuda dicetak oleh Yaakob Sayuri, Denny Sulisdawan, dan Rizky Ridho. Sedangkan gol timnas Burundi dicatatkan atas nama Ninyo Ngabire di menit ke-50. Setelah ini timnas Indonesia kembali bakal menghadapi Burundi. Hal tersebut nantinya terlaksana pada 28 Maret mendatang. Jeonnam Dragons pun turut membagikan jadwal yang ada. Lebih lanjut, Jeonnam Dragons memberikan semangat untuk timnas Indonesia. Ya, Asnawi membantu meraih kemenangan 3-1 tadi malam di pertandingan Indonesia versus Burundi. Kami minta dukungan dan minat Anda di masa depan. Pertandingan kedua Indonesia versus Burundi 18 Maret 2023 di Jakarta. Semangat berjuang Garuda, tulis Jeonnam Dragons. Sementara itu Asnawi Mangkualam bermain penuh di laga tadi malam. Ini tentu menjadi sebuah catatan positif. Pasalnya Sintayong melakukan banyak pergantian pemain tapi posisi Asnawi Mangkualam tetap dipertahankan. Sebagai informasi, ada 6 pergantian yang dilakukan oleh Sintayong. Syahrian Abimanyu menggantikan Rahmat Irianto, Edo Febriansyah menggantikan Pratama Arhan, Ramadan Sananta menggantikan Denny Sulisdawan, Witan Sulaiman menggantikan Stefano Lillipali, Rico Simanjuntak menggantikan Yaakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya masuk menggantikan Mark Klok.